Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman ya? Video ini akan memberikan penjelasan pemahaman bagaimana cara beternak domba yang gampang, simple ya, dan cepat dapat duit. Assalamualaikum Pak Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini. Ya. Kita ingin Anda menjelaskan dan membongkar rahasia bagaimana cara beternak domba biar cepat dapat duit. Langkah-langkah apa saja yang harus direncanakan dan dieksekusi? Rencananya yaitu ada beberapa tahap, Pak. Yang pertama yaitu siapkan uang untuk bikin kandang. Setelah itu siapkan bank pakan atau pengetahuan tentang membuat pakan. Terus yang ketiga langsung aja eksekusi dengan beli ternak di farm yang bisa bertanggung jawab atau bisa mengambil panen pas waktu panen. Oke, kita bicarakan satu persatu. Ya. Tentu saja siapkan duit. Ya. Nggak perlu dibahas itu. Ya. Yang penting duit ada. Ya. Yang kedua soal kandang. Nah, untuk pemula ini kan belum paham kandang seperti apa, kan beda-beda kandang. Ya. Ini konsepnya tentang apa? Cepat dapat duit itu domba model peternakan apa, Mas? Cepat dapat duit itu yaitu sistem dari fattening dengan domba bukan lokal tapi cross. Oh gitu. Tadi bukan breeding ya? Bukan. Kalau breeding kita bisa panen itu 1 tahun. Oh gitu. Kalau ini? Kalau ini 4 bulan, 3 bulan 4 bulan bisa panen. Oh gitu. Kalau fattening 3 bulan 4 bulan sudah bisa panen. Berarti kan cepat dapat duit ya? Iya. Nah gitu. Konsepnya oke, kita sepakati fattening, penggemukan. Nah, kandang untuk penggemukan itu yang bagaimana? Kandang untuk penggemukan itu jenis-jenis kandang kan banyak, Pak. Tapi yang untuk penggemukan yaitu kandang sistem kandangnya itu individu kayak ini. Nah, di lost colony gitu enggak ya? Enggak, kalau koloni itu sistem breeding. Oh gitu. Kalau ini kan semakin sesak, semakin tidak banyak gerak, kan tidak terkuras energi atau pakan yang diserap itu tadi. Tadi menjadi daging ya? Daging. Jadi daging seperti ini. Ini berapa kotak ini ukurannya? Lebarnya? Ukurannya 1 meter kali sana 1 meter. 1,5 meter. Itu biasanya saya isi 4 ekor. Ini yang kesininya 1,5 meter. Diisi 4 ekor. 4 ekor. Tapi ini kok Anda isi berapa? Ini 3. Sementara 3 karena tapi apa? Idealnya 4 ya? 4. Karena apa kok tak isi 3? Banyak yang kosong lagi dikirim ke mitra, Pak. Begitu. Jadi biar ada isinya. Intinya biar tidak banyak bergerak. Bergerak. Kalau 1,5 kali 1 meter itu bobot 50, 4 ekor masih bisa. Cukup ya. Masih bisa. Harus panggung seperti ini, Mas ya? Iya. Harus panggung seperti ini. Iya. Panggung seperti ini. Panggung. Oke. Kandang sudah dibuat. Iya. Kemudian apa lagi? Kandang sudah dibuat, pakan. Pakan itu pakan memang khusus untuk penggemukan, ada sendiri atau pakan sembarang? Yang penting rumput. Ya untuk penggemukan, Pak. Begitu ya? Kalau rumput asal-asalan itu biasanya breeding nggak apa-apa. Tapi kalau penggemukan kalau dikasih rumput bisa, tapi kan lama nanti. Menurut pengalaman Anda, pakan yang bagaimana? Yes, paling enggak itu nanti pakannya itu sesuai apa itu protein yang kita pelajari atau kita praktekkan nanti. Contohnya apa? Contohnya kita pakai limbah pabrik, ampasnya dari itu bungkil sawit atau koprah dari kelapa itu tadi, terus bisa dedak dari penggilingan padi, bisa terus bisa juga dari pabrik pakan ayam yaitu tumpi jagungnya bisa gitu. Kleci bareng Mas ya? Kleci dari limbah apa itu kedelai. Tapi komposisinya kan itu harus diimbangi. Kalau itu nanti bisa belajar bareng-bareng, terus
Yang penting itu kandang ada, terus uang ada untuk pakan sama membeli ternak itu tadi. Terus perawatan. Ya. Selama beternak 3 bulan itu kan butuh perawatan. Ya. Perawatannya ya memberi makan, mencukur, mengobati, mencegah penyakit. Iya, itu juga kita paket di sini. Ada itu juga itu, kalau ikut dari senior ya. Iya. Oke. Kemudian setelah 3 bulan kan panen, Mas. Ya. Nah, penjualannya ini kan untuk teman-teman pemula itu kan belum berpengalaman. Penjualannya kemana? Ke pasar atau ke? Iya, dijual, Pak. Begitu. Kemana jualnya? Ke kuliner-kuliner itu? Iya, ya kuliner-kuliner gitu. Nah, kalau kita sulit menjual gimana? Nah, kalau sulit menjual ya makanya itu ikut kemitraan. Oh gitu. Ikut kemitraan. Ya. Senior yang sudah berpengalaman gitu. Ya. Saya dengar-dengar Anda juga membuka kemitraan selama ini. Iya. Ada berapa banyak mitra yang Anda yang sudah? Mulai tahun 2014, Pak. Itu yang sudah berhasil yang kita pakai itu 70 mitra. Itu yang sudah sukses. Ya, sudah sukses. Yang belum sukses berapa? Atau yang gagal gitu? Mulai dari 2014 ya banyak. Nah, ternak itu enggak butuh perjuangan. Kadang 1 kali panen belum mahir atau belum fase dalam membuat pakan sudah coba-coba angkat tangan. Angkat tangan. Menyerah gitu ya. Iya, padahal itu kalau yang sukses itu bisa 2 sampai 3 kali panen baru mahir, Pak. Gitu. Dan dibutuhkan keseriusan ya. Iya, serius. Karena apa? Karena yang kita rawat itu makhluk hidup, bukan barang mati. Kalau barang mati ikut kemitraan nggak dikasih apa-apa, ibaratnya jual baut atau apa itu besi, ya wis mesti enak, nggak dikasih, nggak diopeni, nggak diapakan. Tapi kalau makhluk hidup kan harus kasih sayangnya yang gitu. Ada kasih sayang, perawatan. Oke lah, taruhlah 70 orang yang sudah bermitra Anda sukses. 70 orang itu peternak itu panennya selalu Anda ambil. Selalu saya ambil. Begitu ya. Cara pengambilannya gimana, Mas? Perjanjian di awal atau gimana? Yaitu pengambilannya dengan kita timbang dan perjanjian per kilonya itu di awal pas kita beli bibit. Oke, kita langkah-langkahnya gimana? Kita punya duit. Ya. Kandang sudah oke. Ya. Terus mental sudah siap. Ya. Beli domba di tempat Anda. Ya. Terus kemudian dijalin sebagai mitra. Ya. Nah, itu ada perjanjian di awal atau gimana? Ada perjanjian di awal, yaitu bisa perjanjian yaitu harga timbang pas saat panen. Itu sudah diprediksi ya? Iya, 3 bulan ke depan itu harganya misalkan ditentukan sekarang. Iya. Apakah bisa untung untuk peternaknya? Sudah diprediksi begitu? Kan tinggal gini, Pak. Harga jual sudah ada. Terus tinggal kita itu gimana caranya domba itu gemuk, pakannya itu gak habis banyak, terus segera panen. Begitu. Tapi kalau gak terpengaruh naik turunnya harga ya? Misalnya harga di saat panen itu turun di pasaran, tetap sesuai dengan perjanjian? Iya, tetap perjanjian. Gak rugi ya peternak ya? Seumpama 55 per kilo, nanti kita panen. Entah itu naik, entah turun ya 55. Begitu. Yang penting itu yang kunci sukses berternak fattening itu di cara perawatan dan pakan itu tadi. Gitu ya. Kalau pakannya kurang sesuai, terus cara perawatannya belum mahir, ya kemungkinan gagal. Oke, perjanjiannya sudah oke ya. Jadi perjanjiannya di awal, itu contohnya tadi. Nah, harganya sudah ditentukan di awal, sehingga tidak membuat peternak itu ketika panen rugi. Nah, misalkan Mas, ketika panen, kemudian ada juragan yang datang dengan membeli dengan harga lebih mahal dari Anda, itu konsekuensinya gimana? Ya nggak apa-apa, terserah yang mitra. Nggak dibatasi ya, boleh ya? Boleh. Ya, kalau mitra itu mau menjual di orang lain, silakan. Terus apakah masih dianggap jadi mitra? Masih, asalkan beli lagi bibit di saya. Terus ada komunikasi? Iya, terus asalkan penjualan tadi di orang
izin atau komunikasi dengan Anda. Saya izin dulu atau komunikasi dulu. Yang penting kan Anda perbolehkan. Gitu. Tapi nanti belinya tetap di Anda. Tetap di saya. Beli bibitnya maksudnya. Tapi kalau nggak ada apa itu komunikasi, ujung-ujungnya dijual, pas waktu kita panen kok kita datangi berkurang, ibaratnya 40 tinggal 20 ekor. Nah, kita kan yang apa itu namanya cara tidak langsung itu kecewa. Iya, maksudnya menyalahi komitmen. Jadi itu jangan sampai begitu. Jangan sampai. Oke, terus keuntungan lain yang didapatkan dari Anda selain kemudahan menjual panen apa? Ya itu satu, mencari bibit kan mudah. Nanti biasanya panen sekalian tak bawakan bibit. Terus biasanya itu yang pemula itu bingung cara pembuatan pakan, terus apa itu pembuatan kandang kayak gimana, gitu bisa nanti kita konsultasi, dibimbing terus, sampai perawatan domba ketika sakit. Cuman ketika sakit juga Pak, ada segera menghubungi saya. Nah, kalau kok dirasa kok berat itu bisa menghubungi dokter terdekat. Itu satu. Yang kedua itu bisa gini. Kenapa ya kok nggak dihubungi, ikut kemitraan kok nggak dihubungi sama Pak Han? Ya mohon maaf, seharusnya mitra itu yang menghubungi saya, karena saya itu bingung cara menghubungi 70 mitra itu yang mana yang di itu yang punya masalah. Itu yang aktif. Kalau yang aktif itu biasanya itu enggak perlu banyak bimbingan karena sudah mahir. Yang awal mitra yang baru itu biasanya itu saya bingung mulainya dari mana. Jadi harapannya peternak pemula itu yang harus aktif menghubungi Anda. Iya, menghubungi saya. Seperti hanya Anda ini seorang guru kemudian punya murid sekelas gitu ya. Iya, gitu. Kalau ada salah satu murid yang punya masalah kan enggak tahu. Iya, gitu. Nah, muridnya itu yang menghubungi Anda. Luar biasa. Terus untuk panen mohon maaf kalau yang ibaratnya kok sewaktunya itu panennya itu tanggal 15 terus mundur tanggal 18 atau 19, ya mohon maaf karena berbenturan kadang saya pas ada acara kirim ke mitra lain gitu. Ada undur gitu ya. Tapi kan enggak sampai 1-2 bulan gitu mundurnya ya. Enggak, ya paling ya 1 minggu sampai 2 minggu paling lama itu. Paling lama. Jadi nanti bisa kita panen. Menarik sekali ini Mas Jan. Terus pengambilan paling sedikit kalau Lamongan, Gresik sama Tuban itu paling sedikit Pak, paling sedikit itu bisa 5 ekor, paling pokoknya di bawah 20 ke bawah bisa. Tapi kalau di luar dari itu antar provinsi misalkan itu paling enggak itu 40 paling sedikit. 40 ekor paling sedikit. 40. Bisa dijelaskan kenapa menggunakan sistem seperti itu? Biar seumpama saya ngambilnya ke Jawa Tengah, ke Jogja, ngambil cuma 20 ekor. Ngambil panen. Sedangkan saya nggak punya kemitraan di sana lagi. Terus saya ngirimnya ke Jakarta. Gimana nanti saya Pak? Masa kalau ke sana ngambil cuma 20 tak bawa ke Jakarta 20 kan gitu. Lah terus umpama bisa Mas sampean bawa kan dari mitra sampean Nganjuk 20. Lah kalau 20 ngambil di Nganjuk terus 20-nya mengharapkan di Jawa Tengah, sedangkan kita nggak tahu Jawa Tengah itu masuk apa enggak yang 20, kan bingung nanti puternya kemana. Jadi ini intinya bisa saya bantu teman-teman ya penjelasannya Pak Han ini. Intinya kalau jarak jauh itu harus satu rate gitu ya. Iya. Satu rate itu kirimnya ngambilnya biar tidak rugi di ongkos. Gitu. Nanti minimal 40. Kak, di Jogja itu ada desa tapi berdekatan, cuman kebutuhannya 20 tapi tetangga desa 20 bisa. Terus solusinya Mas, misalkan ada peternak cuma mampu di desa itu atau di kecamatan itu tertentu misalkan di Jawa Tengah mampu membeli 10 ekor. Iya. Solusinya gimana? Ya bisa Pak, dengan partner atau nyari teman yang dekat dari situ, tapi satu desa atau kecamatan ya. Kecamatan diajak kelompok, jadi si A 10, si B 10, si C 10, 5 orang gitu ya. 5 atau 4 orang bisa. Oh gitu. Jadi Anda ambilnya itu enggak rugi di ongkos. Ambilnya panen, kemudian store bibit juga enggak rugi di ongkos. Luar biasa ini.
Mas An, terima kasih ya informasinya. Ini teman-teman datang ke kandang bisa kan ya? Bisa. Kan janjian ya? Bisa. Janjian dulu, nanti bisa datang ke kandang, lebih enak ya, konsultasi biar lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.